Selamat pagi, sobat rekan-rekan dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat. Baik, langsung saja sobat. Kali ini kami berbagi sharing info wawasan tentang repair kit karburator ya sobat ya. Karburator repair kit ya. Jadi bahasa sederhananya adalah komponen underdeal spare part yang ada di dalam sebuah unit karburator ya sobat ya. Jadi ini satu setel lah sobat, istilahnya lengkap gitu ya sobat ya. Ada main jet, ada pilot jet, ada perpak, ada karet seal dan ringnya dan segala macam ada dalam satu paket ini sobat. Nah ini kebetulan kami adanya ini ya sobat ya. Dan untuk mobil, untuk kendaraan roda 4-nya adanya ini untuk minibus station gitu sobat. Ini dari Napco Japan ya sobat ya. Kemudian untuk yang motor bebek ini sobat, kebetulan adanya motor bebek ya Shogun 125 SP sobat. Dan untuk repair kit dari karburator monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan gitu ya, baik merek motornya, tipe motornya maupun mobil maupun mesin-mesin yang menggunakan ada unit karburatornya gitu sobat. Contohnya mungkin seperti mesin genset gitu ya sobat, itu juga yang menggunakan bahan bakarnya bensin itu biasanya ada unit karburatornya ya sobat ya. Itu monggo disesuaikan juga sobat untuk repair kitnya sobat. Karena untuk unit repair kit ini kan maksudnya komponennya kan kecil-kecil ya sobat ya, tapi cukup vital gitu ya sobat, mempengaruhi dalam kinerja dari sebuah karburator gitu ya sobat. Karena karburator semuanya perpaknya ini ada yang sobek, ada yang rusak, terus kemudian seal karetnya ada yang sudah putus atau melar atau bocor gitu ya sobat. Itu juga akan berpengaruh sobat, karena ketika ada udara luar masuk melalui perpak atau melalui seal karet atau bagian yang harusnya tidak bocor istilahnya masuk angin gitu ya, itu akan mempengaruhi kinerja dari karburatornya sobat. Jadi kan istilahnya apa ya, bahasa sederhananya saja ya sobat. Untuk yang lebih lengkapnya monggo googling aja sobat, banyak kok sobat untuk ulasan-ulasan tentang masing-masing komponen di dalam karburator repair kitnya ini sobat. Ini fungsinya apa, bentuknya seperti apa, monggo disesuaikan sobat dengan kebutuhan sobat rekan-rekan. Nah, ketika ada bocor halus itu akan mempengaruhi sobat, mempengaruhi kinerja karburator ya. Sederhananya ketika karburator fungsinya untuk mensuplai bahan bakar dan oksigen udara menuju ruang bakar ya di tempat piston sama busi gitu ya, untuk menciptakan ledakan, terus kemudian terjadi kompresi segala macam sampai mesinnya bergerak karena sekernya naik turun dengan adanya ledakan di ruang bakar itu ya sobat. Nah itu ketika sudah disetel karburatornya untuk baut angin-angin maupun baut gasnya gitu ya sobat ya, tapi ternyata di perpaknya ada yang bocor atau di seal karetnya ada yang bocor. Nah itu kan anginnya akhirnya masuk juga ya sobat ya melalui celah bocor itu ya, amit-amit nggak minta ya sobat ya, itu akan mempengaruhi kinerja karburatornya sobat. Jadi agak sulit untuk disetel kadang-kadang karena angin ada yang bocor halus itu, ada yang berobos, mungkin jadi di dalam mekanisme vakumnya maupun percampuran udara dari oksigen maupun bensinnya itu jadi nggak teratur gitu ya sobat, tidak terdistribusi dengan baik karena adanya bocor ini ya. Ini mempengaruhi sobat. Jadi mungkin fisik karburatornya masih oke, masih baik gitu ya sobat ya. Namun ternyata hanya repair kitnya yang sudah karena usia pemakaian udah lama ya, bertahun-tahun, terus kemudian ada yang rusak, ada yang sobek, ada yang copot atau ada yang melar gitu, itu akan mempengaruhi sobat. Jadi tidak harus harapan kita kan tidak harus ganti karburator ya sobat ya, karena karburator kan harganya dananya cukup besar ya sobat. Jadi harapannya dengan repair kit ini aja bisa ditanggulangi atau solusi untuk kendala trouble di
karburatornya. Harapannya sih hanya repair kitnya ini aja yang apa, komponen-komponen kit ininya yang ada rusak gitu ya sobat. Jadi kan untuk karburatornya biasanya kalau karburatornya nggak pecah, nggak retak, nggak body fisiknya gitu ya sobat, nggak istilahnya masih oke lah ya, masih secara fisik itu masih sesuai aslinya ya, hampir sama dengan aslinya. Harapannya cuma hanya repair kitnya ini saja sobat yang rusak gitu ya. Jadi nggak apa, lebih hemat ya sobat, harapan kita seperti itu sobat. Terus kemudian untuk komponen on-the deal spare part di repair kit ini, apakah harus digunakan seluruhnya atau sebagian atau kombinasi, itu monggo saja sobat, disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya. Maksudnya di dalam karburator masih ada sebagian yang menggunakan bawaannya asli original dari karbonnya, monggo saja sobat. Yang dipakai di dalam repair kit ini hanya sebagian gitu ya, yang dibutuhkan karena apa, untuk mengganti yang rusak di karburator yang lama, monggo saja sobat dikombinasi, disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan gitu ya sobat. Jadi biasanya sih ya kami nggak semuanya dipakai sobat, jadi ada komponen yang asli dari karburatornya yang masih bisa oke, masih layak untuk digunakan ya kami tetap gunakan. Terus nanti untuk yang rusak baru diganti dengan repair kit ini yang mana komponen yang rusak gitu ya sobat. Ya, itu sobat, harapannya seperti itu. Kemudian disclaimer dulu ya sobat ya, hal ini bukan untuk menyatakan bahwa merek A produk A lebih baik daripada merek B produk B atau sebaliknya, tidak ya sobat, karena tiap-tiap peralatan tools, equipment tukang dan bengkel mempunyai ciri khas, keunikan plus minusnya masing-masing sobat, disesuaikan dengan kebutuhan profesional proyek kerjaan atau budget dana yang tersedia gitu ya sobat ya. Nah ini mudah-mudahan nggak berbayang ya sobat, kena pantulan lampu ya sobat, harapannya nggak berbayang, pelan-pelan ya sobat ya. Maaf kalau seumpamanya berbayang karena pantulan lampu. Nah ini seperti ini sobat unitnya. Ini masih segel ya sobat ya, kan milik customer, jadi kami nggak usah buka ya sobat ya, nanti apa takutnya dikiranya second gitu ya sobat. Jadi masih segel, nanti ketika dibuka ketika ada customernya saja. Nah ini seperti ini sobat. Ini dari Napco, made in Japan ya sobat ya. Ini apa tipenya ini sobat? Daihatsu S89HC sobat ya. Ini sobat, untuk ini sobat. Nah, kemudian di belakangnya sobat ini ada daftar komponen yang ada di dalam repair kit ini ya sobat ya. Daftar komponen, maaf sobat, maaf. Nah ini cukup banyak ya sobat ya, dapatnya cukup banyak sobat dalam satu paket ini ya, repair kit. Oke, mantap. Kemudian untuk yang motor ya sobat ya, sepeda motor ya, kebetulan ini ya, walaupun memang saat ini kan sudah banyak juga yang sudah injeksi ya sobat, zamannya injeksi dan ke depan akan zaman listrik gitu ya, kendaraan listrik. Namun kalau semuanya sobat rekan-rekan masih ngopeni yang motor dengan karbu ya, seyogianya sedia ya sobat untuk repair kit ini ya sobat ya, karena biasanya berdasarkan usia gitu ya, berjalannya usia dari kendaraan, karbunya mungkin ada part bagian dari karburator yang repair kitnya rusak, tinggal diganti sobat, replace. Nah ini sebenarnya untuk yang motor di Fukuyama ya sobat, repair kit karburator AC ya sobat ya. Nah ini seperti ini sobat semuanya. Kalau sepeda motor itu biasanya ada yang ini sobat, yang biasa utama kan pilot jet ya sobat. Pilot jet ya yang bentuknya panjang ini sobat, panjang ujungnya, namun ada rongganya ada sobat di dalam ini. Yang pilot jet biasanya ini. Kemudian untuk main jet yang seperti baut ini sobat, nah seperti baut ini. Nah ini terus kemudian ada per juga ya sobat ya, ada per, ada perpak juga, ada karet. Nah karet bodi atas karbu maupun bawah karbu itu untuk penampungan bensin, itu ada karet sealnya ini ya sobat. Nah ini karetnya juga harapannya jangan sampai rusak, putus atau bocor gitu ya sobat, karena takutnya banjir untuk dari penampungannya ada rembes gitu ya sobat, karena karburator motor bebek kan biasanya atas dan bawah. Nah atas bawah, penampungan bawah ini kalau semuanya karetnya yang ini
apa putus apa sobek itu takutnya rembes ya sobat ya, takutnya bocor, amit-amit nggak minta sobat. Kemudian untuk ini sobat, untuk apa, nah ini biasanya baut setelan angin ini sobat, yang ada pernya ini. Terus kemudian itu setelan gas, bautnya biasanya yang ini. Terus kemudian ada per, ada macam-macam banyak ya sobat ya. Ini ada jarum skep ya sobat ya. Kalau di sepeda motor ada jarum skep, ini agak panjang ini jarum skep. Kemudian ada maaf sobat, wah berbayang, maaf ya sobat ya, karena pantulan saya lampu. Nah, satu aja sobat. Nah, ini ada untuk cuk ya sobat ya, cuk ini. Nah, contoh ini cuk ya sobat. Kepala cuk ini kan yang ini udah dibuka, kalau ini masih segel. Nah ini kepala cuk ini yang lama ini sobat. Nah ini sama karet ini juga kami udah ganti ya sobat. Berpengaruh sobat, kalau kamu karetnya sudah agak melar, tidak rapat gitu ya sobat, itu berpengaruh. Nah ini sobat contoh untuk yang kepala dari ujung kabel cuk ya sobat ya. Ini ujungnya ini ada karetnya sobat. Nah, karetnya kalau udah rusak, udah rusak, udah sobek gitu ya sobat, kecil-kecil lah. Ini kan membuat ketika bagian lubang cuknya itu nggak tertutup dengan sempurna gitu ya sobat, masih ada celah bocornya karena karet ujungnya ini sudah rusak, sudah sobek gitu sobat. Itu akan berpengaruh sobat terhadap kinerja karburator ya sobat ya. Jadi anginnya, istilahnya anginnya bocor dari sini sobat, ada angin masuk ya, bocor halus gitu ya sobat. Nah ini biasanya diganti dengan yang ini sobat, repair kit ini bagian yang ini satu set. Ini masih ada karetnya, mudah-mudahan terlihat ya sobat. Nah ini ada karetnya, masih lengkap lah. Biasanya ini diganti sobat kalau semuanya udah ini. Terus kemudian perpaknya, karetnya ini. Nah, kalau untuk yang lain masih oke, masih bisa digunakan ya kita gunakan biasanya gitu sobat. Kita kombinasi lah mana yang bisa digunakan, masih digunakan dari orinya ya kita gunakan. Kemudian untuk yang mobil ini ya sobat ya, kendaraan mobil ini ya, takutnya berbayang sobat, pelan-pelan sobat. Nah ini ada pilot jet juga nih sobat. Nah ini kemungkinan, ini pilot jet ini biasanya tengahnya ada lubangnya sobat, ada di bodinya dalam ini pilot jet itu ada lubang untuk saluran bensinnya gitu sobat ya. Kemudian untuk main jetnya itu mana nih, pilot jet. Nah ini sobat, main jetnya. Ini apa ya sobat ya, ini ya yang seperti baut ya ini. Terus kemudian untuk ini baut setelan angin sobat, biasanya yang panjang ini kayak gini, setelan angin. Kemudian agak sulit juga ya sobat karena nggak dibuka ya, tapi nggak apa-apa ya sobat, mudah-mudahan terlihat ya karena ini masih segel. Nah ini biasanya untuk setelan gas ya sobat ya, setelan gas ini, baut setelan gas. Terus ini ada per, ada karet. Nah ini untuk yang mobil biasanya lebih kompleks ya sobat ya, lebih lengkap karena sistem dari karbu mobil sama motor kan lebih lengkap, lebih kompleksitasnya lebih rumit yang mobil gitu ya sobat, karena mobil biasanya kan mensuplai untuk 4 busi ya sobat di dalam mesin. Nah itu kan untuk karburatornya juga cc-nya lebih besar, lebih kerjanya lebih rumit ya, lebih kompleks. Jadinya onder deal untuk repair kitnya juga biasanya lebih banyak gitu ya sobat, lebih lebih lengkap gitu ya. Ya disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya, kendaraan mobilnya maupun motornya sobat. Nah, ini perpaknya sobat, perpaknya yang biasa. Terus ini seperti karet membran untuk hisap ya sobat ya, untuk membantu daya hisap ya kalau nggak keliru ya. Nah ini, terus ini ada pernya, ada ring juga. Ini ada semacam pensil itu ya sobat. Kemungkinan ini adalah pelampungnya ya sobat ya, pelampung
untuk di penampungan bensinnya ya, agar mekanisme harapannya nggak banjir gitu ya. Itu biasanya ini sobat, pelampungnya kecil ini. Di motor juga ada sobat yang pelampung ya, ini bahasa kami ya sobat ya. Untuk bahasa lebih lengkapnya ya googling saja ya sobat, untuk masing-masing kendaraan mobil ya. Ini sobat, ini pelampung kecil ya. Ya mungkin penamaannya agak berbeda ya, monggo disesuaikan dengan sobat rekan-rekan ya, penamaannya biasanya apa gitu ya. Ini terus kemudian apa ya ini, ada ring juga ya sobat, ringnya. Terus ini ada besi juga ada ya, itu sobat. Kemudian untuk ini ya sobat ya, untuk karburator biasanya kan mekanismenya hampir sama ya sobat, baik motor maupun mobil yang tipenya berbeda, mekanismenya hampir sama sobat. Cuman biasanya berbeda di ukuran dimensinya, ada ukuran dimensinya, panjang pendeknya dari komponen-komponen repair kitnya ini ya. Biasanya berbedanya di situ sobat. Jadi mungkin ada sebagian komponen yang sama dengan merek yang lain mungkin sobat, namun biasanya perbedaan ya ada dimensi panjang pendeknya, besar kecilnya, ulirnya, panjang pendeknya, itu biasanya di situ sobat ya. Disesuaikan sobat dengan kebutuhan sobat rekan-rekan gitu ya. Memang untuk trouble atau kendala di motor, mobil maupun di mesin-mesin gitu ya sobat, yang ada karburatornya gitu ya, ada unit karburator untuk sebagai pensuplai BBM sama pengatur angin, oksigen maupun bensin, itu harus diruntut ya sobat, istilahnya harus ditelusuri juga sobat ya, diinvestigasi trouble-nya di bagian yang mana gitu ya. Semuanya di jalur bensin, mesinnya seperti melepak gitu sobat, apa ya bahasa yang sederhana, simpel di tempat kami, melepak gitu ya, melepak. Setelah kelistrikannya ditelusuri masih oke, businya, kabelnya, listriknya, koilnya maupun CDI-nya atau bagian kelistrikan itu sudah dicek, akinya juga, sumber powernya juga semua masih oke. Kemudian biasanya ditelusuri di bagian yang bahan bakar gitu ya, bensin ya sobat, dari karburator, dari rotak ya, dari pompa bensin, dari filter bensin, dari tangki bensin juga ya, dari karburatornya juga. Itu juga ditelusuri juga semuanya ya sobat ya, kalau semuanya mau untuk lebih optimalnya. Atau mungkin kalau semuanya kendalanya di mesin ya, berarti bagian mesin yang dalam yang ditelusuri untuk dilihat mana trouble kendalanya di mana gitu ya sobat ya. Jadi memang cukup kompleks ya sobat ya, saling terkait gitu ya sobat, antara satu bagian dengan bagian yang lain di dalam sebuah mekanisme kerja mobil maupun motor maupun mesin gitu ya. Mesin genset atau apa gitu tuh tetap harus dilihat secara holistik ya sobat ya. Memang tergantung kendalanya juga sih memang ya sobat ya. Dan itu juga jam terbang maupun sudah kulino, udah terbiasa, biasanya punya intuisi, oh ini biasanya kalau kendalanya ini, oh kendalanya di kelistrikan. Nah kalau gejala trouble-nya, kendalanya di sini, oh ini biasanya di jalur suplai BBM-nya, jalur mekanisme suplai dari bahan bakarnya. Atau mungkin oh ini biasanya di kendala di mesinnya nih, yang bagian dalam yang ya banyak ya di dalam mesin itu. Nah itu ini ya sobat ya, disesuaikan dengan kondisi maupun kendala maupun kendaraan sobat rekan-rekan gitu ya. Ya ini bahasa sederhananya sobat ya. Untuk bahasa yang lebih lengkapnya sobat rekan-rekan tinggal googling saja, sudah banyak kok untuk artikel-artikelnya untuk membahas berbagai kendala gitu ya sobat. Semuanya kendala yang di karburator untuk repair kitnya, nah itu sudah
banyak ya sobat ya. Monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan. Kemudian secara sederhana juga karburator itu ini ya sobat, mirip seperti ya istilahnya analoginya sobat, perumpamaannya seperti mekanisme di dalam rem cakram gitu ya sobat, ada di motor bebek gitu ya, maupun matic maupun ini yang menggunakan cakram biasanya sistemnya kan ada master rem gitu ya sobat. Ini master rem yang ini yang belakang ya sobat, ini belakang semua nih, belakang ada yang depan. Nah, kita lihat yang depan, nah itu yang depan. Nah ini ya sobat ya, ini yang depan, ini yang belakang coba ya sobat. Jadi boleh dianalogikan, diperumpamakan bahwa master rem ini adalah repair kitnya dari mekanisme pengereman di pengereman cakram di motor bebek maupun motor matic maupun motor yang masih menggunakan mekanisme kerja pengeremannya cakram gitu sobat. Ini boleh dibilang ya adalah repair kitnya ya sobat ya, dari master remnya ini. Jadi ketika master rem bagian atas yang handle itu, yang tempat tampungan minyak rem gitu ya, minyak rem cakram itu kan, kalau seumpamanya fisiknya dari rumah master rem itu masih oke, tidak pecah, tidak retak, secara fisik masih oke, hampir tidak ada perubahan yang ekstrim gitu ya sobat ya dari aslinya, ya biasanya hanya repair kitnya yaitu master remnya ini yang bagian dalam yang diganti gitu ya sobat ya, biasanya akan bekerja dengan optimal lagi. Nah ini juga sama sobat, ada unit karet seal ini cukup vital juga ya sobat. Kalau karet remnya ini sudah, karet master remnya ini sudah sudah tipis, sudah aus, atau sudah cemet gitu ya sobat ya, sudah tipis istilahnya sudah tertekan lama, ditekan dengan handle gitu ya. Nah itu lama-lama kan juga beliau akan cemet gitu sobat, itu akan mempengaruhi sobat, walaupun hanya karet seal ini sobat ya. Jadi memang karet sealnya akan diganti agar supaya lebih rapat, tidak ada celah minyak rem yang bocor gitu ya sobat ya. Istilahnya pompanya, hidroliknya itu, mekanisme hidroliknya dapat optimal. Nah, itu sobat, itu untuk yang rumah rem bagian atas ya sobat. Untuk yang bagian bawah kan kaliper sobat, kaliper pun sama ya sobat ya. Ini kaliper itu ada ya, ini sebagian saja ya sobat, sederhananya ya sobat, itu ada pistonnya ya sobat di dalam ya, di dalam kaliper rem yang bagian bawah itu ada pistonnya. Lah kalau kaliper remnya itu fisiknya masih bagus, tidak pecah, tidak retak, tidak rusak gitu ya sobat ya, biasanya cuma hanya bagian ininya ya sobat, bagian dalamnya yang diganti, karetnya ini sobat, karet sealnya ini ya, ini agak berbeda ya, tidak apa-apa ya sobat ya, karet sealnya ini yang piston ini yang masuk piston ini ya, ini juga karena udah melar atau sudah lunak gitu ya sobat, tidak kuat lagi mencengkeram, itu akan berpengaruh juga sobat. Jadi ini boleh dibilang ya adalah repair kitnya dari sistem pengereman cakram di kaliper yang bawah itu ya sobat. Kaliper kan yang di bawah, kalau yang di atas kan rumah master rem gitu ya. Ya ini bahasanya ini ya sobat ya, bahasa sederhananya ya. Tapi kalau semua di tempat sobat punya istilah lain ya monggo saja sobat disesuaikan ya. Ini sobat, jadi contoh ini juga sobat, ini kan master rem yang belakang ya, rem belakang ini sudah karetnya sudah lunak gitu sobat, nggak kenceng lagi untuk memompa minyak remnya, jadi harus diganti sobat. Nah, diganti dengan yang repair kitnya master rem yang ini. Nah gitu ya sobat ya, ini analogi saja sobat, jadi tidak harus ganti master rumah master remnya, maupun tidak harus ganti kaliper rem cakram yang bawahnya kalau kondisinya masih oke, masih baik, tidak pecah, tidak retak gitu sobat. Sama juga dengan karburator gitu sobat. Jadi kalau semua karburator masih oke, masih secara fisik tidak ada yang pecah, tidak ada yang retak, tidak ada yang rusak, secara fisiknya masih hampir sama dengan aslinya, dengan orinya bawaannya, biasanya hanya untuk bagian repair kitnya ini sobat, komponen-komponen spare part onder bagian dalam karbonnya sobat. Nah itu sobat.
mudah-mudahan bermanfaat ya sobat ya. Ini kami besok untuk pengaplikasiannya di unit kendaraannya sobat ya. Mudah-mudahan lancar, sukses, oke gitu ya, optimal lagi untuk kinerja karburatornya. Gitu sobat, mudah-mudahan bermanfaat ya sobat. Terima kasih.